Kakak Ires cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dengan saya Muhammad Irham, editor Tribun.com. Yes. Besok Tribun Timur edisi cetak akan turun dengan berita PSM. Persiapan PSM melawan Rans Nusantara di lanjutan Liga 1 2022-2023. Jadi sekarang Liga 1 sudah memasuki pekan keempat. Dan PSM Makassar versus Rans Nusantara merupakan pertandingan terakhir di pekan keempat ini. Iya. Dan pertemuan perdana. Pertemuan terakhir di pekan keempat dan pertemuan perdana antara PSM Makassar dengan Rans Nusantara. Betul. Sekaligus pertemuan emosional antara PSM Makassar dengan Hilman Syah, Oh iya. kipernya Rans Nusantara. Betul. Menarik dari pertemuan ini Coach karena selain karena baru pertama kali ketemu, PSM Makassar ini memburu kemenangan keempat, Coach. Iya, betul. Kemenangan ketiga. Jadi secara statistik di atas kertas PSM Makassar diuntungkan karena belum pernah kalah, sementara Rans ini belum pernah menang. Iya. Ya, mereka 2 kali seri, 1 kali kalah. Jadi sama-sama ingin meraih kemenangan. Betul. Jadi PSM sudah membuktikan sudah pernah menang di luar kandang. Iya. Sementara Rans Nusantara sudah pernah membuktikan seri di kandang dan kalah di luar kandang. Jadi tapi ini kita harus waspadai kebangkitannya. ya, sekarang Rans Nusantara baru memiliki poin 2. Jadi sementara PSM Makassar 7. Iya. Jadi sekarang PSM tadi dalam konferensi pers tadi Yakob Sayuri mengatakan dia akan tampil di lebih bagus dibandingkan penampilan sebelumnya waktu main di Sleman, waktu main di Stadion B.J. Habibie. Jadi kita menunggu permainan seperti apa yang dimaksud dengan Yakob Sayuri dan kawan-kawan ini. Iya. Karena dia mau mengatakan bahwa kita ingin membuktikan kepada para supporter bahwa kita ini bukan jauh kandang. Betul. Kita bisa menang di luar kandang. Betul sekali. Seperti kata-kata ketika mereka menang lawan PSS Sleman. Jadi dalam konferensi pers tadi juga pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengeluhkan karena dia tidak diberi kesempatan berlatihan sore hari. Bukan sore hari, pagi hari. Dan dia maunya pagi hari, tapi ternyata dia hanya berikan sore hari, makanya dia tidak memanfaatkan. Oh gitu ya. Maunya dia pagi hari main latihan pagi hari, tapi manajemen di sana hanya memberi waktu sore hari. Itu keluhannya yang berikutnya. Kemudian Yakob Sayuri mengatakan juga bahwa selain dia ingin tampil maksimal, dia ingin bertemu langsung dengan mantan timnya Hilman Syah, dan dia berharap bisa menjebol gawang Hilman Syah untuk yang pertama kalinya. Wih. Kita berdoa semoga PSM Makassar bisa menang lawan Rans Nusantara besok. Jadi Amin. jangan lupa besok PSM Makassar Rans Nusantara versus PSM Makassar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Secara langsung ya. Saya langsung baca. Oke. Itu tentang PSM Makassar. Yang kedua tentang ada kabar hari ini Pak juga dari Maros Pangkep. Itu rencananya besok antara jam 1 sampai jam 4 subuh di Maros, antara Maros dan Pangkep itu Pak. Iya. Itu kan ruas jalan provinsi Pak, ruas jalan nasional. Betul. Jadi dia itu antar poros Sulawesi. Jadi menghubungkan antara Makassar dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Betul. Jadi akan dilakukan penutupan jalan, Pak. Kenapa? Jadi itu di Maros, di perbatasan Maros Pangkep itu akan ada pergeseran jembatan, Pak. Oh, jembatan putih, bukan? Jembatan untuk rel kereta api. Oh iya. Jadi itu rel kereta api akan disambungkan dengan rel kereta api yang lainnya sehingga tapi dia dalam bentuk jembatan. Oh. Sehingga harus dilakukan penutupan jalan sementara. Wih. Jadi Berapa jam itu? BPKA meminta supaya pengendara yang mau dari Makassar mau ke Parepare atau ke Baru antara jam 1 sampai jam 4 jangan melihat dulu. Iya. Yang Berapa lewat jam dulu. tahu ah? Jam 1 sampai jam 4 subuh.
Wih, Itu kalau di sana itu Paca, kalau jam 1 malam. 1 malam, dini hari sampai jam dini hari sampai 4 subuh. Ya sebenarnya rawan jalan sih. Iya. Cuman kalau di situ kan orang naik kencang-kencangnya naik mobil Paca. Iya. Kalau naik kendaraan itu kalau orang ke situ kencang sekali larinya. Betul. Jadi diharapkan kalau mau lewat situ secepatnya lah sebelum jam 1 lewat Sebelum jam 1 lewat ya, Miami. atau jam 5 lah kalau Iya. melintas. Tapi kalaupun misalnya terpaksa melintas, di situ ada disiapkan kantong-kantong untuk istirahat sebentar sampai menunggu selesai. Bagus tahu. Jadi ada disiapkan tempat parkir khususnya untuk bus-bus atau truk-truk yang mau melintas. Iya. Jadi bagus ini disampaikan memberitahu dia. ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, antara jam 1 sampai jam 4 subuh besok jam ya. 1 Besok. tengah malam sampai jam. Ya. Kemudian berikutnya tentang di Palopo Poca kemarin dalam akhir pekan ini dilanda cuaca buruk Poca di Palopo dan sekitarnya itu. Kodong, kenapa itu? Seharian kemarin dari hari Jumat sampai Sabtu kemarin itu hujan deras terus. Makanya sampai di pusat kota Palopo itu banjir sampai betis orang dewasa, sampai di jantung kota Palopo, bahkan sampai di Jalan Rambutan, Jalan Dijema yang merupakan pusat kota Palopo itu terendam banjir. Jadi, tapi insya Allah alhamdulillah sampai katanya dari kabar terakhir sudah banjir ini sudah surut. Jadi itu merupakan banjir terbesar di Palopo dalam bulan ini Poca. Sebelumnya banjir, tapi ini banjirnya sudah sampai ke jalan raya. Kemudian berikutnya Poca tentang di Bulukumba, ini lagi marak aksi busur-busur Poca. Jadi busur-busur itu ternyata bukan cuma di Makassar, bukan cuma di Goa dan Makassar, ternyata sudah sampai di Bulukumba. Kemarin itu polisi menangkap seorang remaja yang kedapatan bawa ketapel sama anak panah. Jadi katanya ditanya untuk apa ini? Katanya untuk jaga-jaga saja. Iya. Tapi ternyata diperiksa, wah banyak anak panahnya Poca. Busur. Distributor kan? Pemakai Poca, pemakai busur. Anak remaja 16 tahun. Jadi ini busur kan berbahaya sekali sebenarnya. Dia ini katanya Poca, dia memanah sembarang Ji. Pokoknya lempar saja siapa yang kena terserah. Ini paling berbahaya, makanya di polisi minta tangkap secepatnya, diamankan secepatnya karena dia memanah sembarangan orang panah. Untuk sampai sekarang belum ada korban, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada korban. Karena kalau busur ini kan bahaya sekali karena di selain menusuk, dia juga menarik karena ada kaitannya berkait. Iya. Jadi kita mendukung upaya polisi untuk melakukan pengamanan terhadap. Terima kasih Pak Polisi. Berita berikutnya tentang tentang pengalaman tentang suasana menjelang 17 Agustus. Jadi di beberapa daerah sudah marak perlomba-lombaan menjelang 17 Agustus. Utamanya tentang lomba gerak jalan. Di Pindrang Bogor ini ada kemarin ini ada lomba karena bukan lomba sebenarnya karnaval pakaian pejuang. Pejuang, jadi bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga ikut. Di Pangkep tahu ada baris berbaris waria. Kalau di situ kalau waria itu sudah hampir tiap daerah mungkin ada kalau baris berbarisnya. Jadi di Pindrang ini anak-anak mudanya membuat kreasi, mereka membuat kostum-kostum dia para pejuang. Jadi mereka selain berpakaian tentara, mereka ada juga pakaian-pakaian rakyat, masyarakat sipil membawa meruncing. Jadi mengingat pejuang-pejuang kita dulu berperang melawan Belanda menggunakan lom meruncing. Jadi itu saja Poca tentang berita-berita yang menarik untuk besok. Jadi silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak tanggal 15 Agustus 2022. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakak Ires, cakep.